Perkenalkan, nama saya Iman Wahab selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Zahrani selaku pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Faisal Yusuf selaku pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Amalia Musa selaku pemateri keenam. Perkenalkan, nama saya Atik Surtika selaku pemateri ketujuh. Perkenalkan, nama saya Muardi selaku pemateri ke-8. Nah, di sini kita akan membahas tentang studi filsafat pendidikan Islam. Selamat menyaksikan dan semoga dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos itu berarti cinta, dan sophia itu berarti kebijaksanaan atau pemahaman yang mendalam. Filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir secara menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep, mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji kandungan makna dan nilai dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, di sini saya akan membahas ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan itu sendiri berkaitan dengan masalah pendidikan seperti tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan. Interpretasi tentang sifat manusia, nilai kependidikan, teori pengetahuan, hubungan pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan, dan berbagai komponen sistem pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang sumber filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang senantiasa dijadikan sebagai landasan bagi filsafat pendidikan Islam. Dengan demikian, sumber filsafat pendidikan Islam adalah digali dari ajaran Islam secara keseluruhan. Selain itu, filsafat pendidikan Islam juga mengambil sumber-sumber dari ajaran lain yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Baik, saya akan membahas tentang peranan filsafat pendidikan Islam. Adapun peranan filsafat pendidikan Islam, yakni kita harus mampu menjawab segala permasalahan dalam bidang pendidikan, baik yang berkaitan dengan sistem, cara pengajarannya, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Omar Muhammad At-Taumi Al-Saibani, bahwa filsafat pendidikan Islam harus mampu memberikan manfaat bagi hasanah pendidikan Islam, yaitu yang pertama, membantu para perancang dan pelaksana pendidikan dalam membentuk pemikiran yang benar terhadap proses pendidikan. Yang kedua, memberi dasar bagi pengkajian pendidikan secara umum dan khusus. Dan yang terakhir, menjadi dasar penilaian pendidikan secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode filsafat pendidikan Islam. Ada 3 metode yang akan kita bahas, yaitu epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu epistemologi Bayani. Secara Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi atau istidlal. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam Bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik Bayani adalah aspek
esoterik atau syariat. Yang kedua, epistemologi burhani. Burhani secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran atau suatu proposisi melalui pendekatan dedukasi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Epistemologi burhani adalah bahwa untuk mengukur benar atau tidaknya sesuatu yaitu berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa didasari teks wahyu suci yang memunculkan peripatetik. Jadi sumber pengetahuan nalar burhani adalah realitas empiris, alam, sosial, dan humanities. Maksudnya ilmu itu diperoleh dari hasil penelitian, percobaan, eksperimen baik di laboratorium atau di alam nyata, baik yang bersifat sosial maupun nalar. Yang ketiga, epistemologi irfani. Irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Dengan demikian, secara metodologi pengetahuan rohani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Tahap pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan, seseorang biasanya harus menyelesaikan jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Para tokoh berbeda pendapat tentang jumlah jenjang yang harus dilalui ini. Namun setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalani. Semuanya berangkat dari tingkatan yang paling dasar menuju tingkatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan studi pendidikan Islam. Tujuan dari pendidikan Islam berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak Islami atau tujuan yang merealisasi idealitas Islam. Menurut Hasan Ranggulan, sebagaimana disebutkan Abu Dinata, bahwa tujuan pendidikan agama harus mampu mengakomodasikan 3 fungsi utama, yaitu fungsi spiritual, fungsi psikologis, dan fungsi sosial. Dari beberapa penjelasan tentang tujuan pendidikan Islam, menurut pandangan para ahli, terdapat beberapa ciri-ciri, yakni mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Kedua, mengarahkan manusia agar dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya tersebut dalam rangka tujuan ibadat kepada Allah. Ketiga, mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu. Dengan demikian sangat jelas bahwa hakikat dari tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah membentuk manusia yang baik, manusia yang beribadah kepada Allah, serta mampu mengemban amanah dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Baiklah, langsung saja. Landasan filsafat pendidikan Islam. Landasan filsafat pendidikan Islam ada 3, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan yang ketiga itu landasan aksiologis. Landasan ontologis yaitu sejauh mana kita dapat mempelajari materi pelajaran yang ingin kita cakup atau diketahui. Ontologis harus ditentukan dengan jelas dan konten sesuai dengan ruang lingkupnya. Dan yang kedua itu epistemologi. Epistemologi yaitu cabang filsafat ilmu yang meliputi hakikat, sumber, validitas pengetahuan. Epistemologi berfungsi untuk mempermudah pemahaman dalam sistematika. Dan yang terakhir yaitu aksiologis. Aksiologis memutar masalah nilai-nilai termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, agama, dan nilai keindahan estetika. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan Islam. Sebelum saya melangkah lebih jauh dan membahas tentang rincian dari hakikat pendidikan Islam,
saya akan membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk rasional, makhluk yang dapat berpikiran baik dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya. Manusia juga dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya dan dapat menghadapinya dengan baik. Yang kedua, hakikat pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk memiliki potensi contoh spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang harus ditemukan. Nah, jadi di sini kesimpulan dari dua hakikat ini yaitu manusia adalah makhluk yang memiliki derajat lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Kemudian pendidikan itu adalah upaya suatu proses dapat mengubah perilaku dan sikap manusia dalam upaya menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Nah, jadi dari semua yang telah saya jelaskan, hakikat pendidikan Islam adalah antara manusia dan pendidikan telah terjalin hubungan yang berkualitas. Karenanya manusia, pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia yang manusiawi, pendidikan akan menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan dan membangun karakter manusia menjadi lebih baik.